Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau produknya nggak tuntas, masalah atau tidak? Tidak masalah. Tidak ada produk pun nggak masalah, apalagi tidak tuntas. Karena kita bukan menghasilkan produk proyek penguatan ini. Kegiatan ini itu adalah memastikan tujuannya tercapai. Misalkan contoh ya, ada yang kelompok yang satu, dia diminta, kita yang akan kita ukur adalah kerjasamanya. Lalu diukurnya dia mungkin bisa menghasilkan produk bagus-bagus gitu. Bisa jadi produknya tuh bikin, masing-masing bikin, beli, bagus produknya, tapi nggak ada kerjasama. Tapi yang kelompok kedua, dia mungkin nggak selesai produknya, tapi akhirnya dalam perjalanannya kerjasamanya menjadi bagus. Nah, yang dinilai berhasil tuh yang kedua. Karena tujuan kita itu bukan menghasilkan produknya, tapi bagaimana anak kerjasamanya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Video kemarin kita sudah belajar bersama mendengar arahan tentang cara mengajar di intrakurikuler. Untuk video kali ini kita akan mendengarkan bersama arahan dari Bapak Yogi Anggraina ketika kita nanti menjadi fasilitator proyek dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita langsung dengarkan saja. Ini ya, kalau kompetensi dan karakter itu hanya dititipkan melalui intrakurikuler saja, selama ini tuh ternyata dirasa kurang optimal. Ini bukan hanya perkiraan, tapi berdasarkan hasil evaluasi yang kita peroleh. Kalau hanya dititipkan melalui mata pelajaran, itu kurang optimal. Seringkali kompetensi dan karakter itu hanya muncul di dalam dokumen perencanaannya saja. Dalam RPP-nya mungkin dicek, tebal-tebal ditulisin, jujur, disiplin, dan lain gitu. Tapi dalam pelaksanaannya itu nggak optimal, jarang yang melakukan, walaupun sudah ada, tapi sedikit yang berhasil optimal. Maka pada saat itu kita perlu memikirkan, kan tujuannya, kita itu sebenarnya melalui proses pendidikan itu tujuannya bukan anak hafal berbagai mapel, tapi fokus utamanya adalah mempunyai kemampuan ke-6 dimensi tadi, supaya mereka bisa survive. Nah, karakter-karakter, kompetensi-kompetensi itu perlu dilatih, dibiasakan di keseharian belajar anak. Nggak hanya dititip-titipkan di dalam mata pelajaran. Jelas ya Bapak Ibu, seperti yang sering kami utarakan dalam channel ini, bahwasanya ketika kita mengajar di kelas, mengajar mapel kita, tujuan kita itu bukan hanya sekedar bagaimana anak itu mampu menghafal apa yang ada di buku. Bukan juga bagaimana siswa itu mampu menyalin fakta-fakta yang ada di buku nanti disalin di dalam lembar ujian. Tetapi yang terpenting justru adalah bagaimana membiasakan anak itu memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan sesuai zamannya. Dalam hal ini adalah anak-anak mampu menguasai dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya pada kurikulum yang lalu, kurikulum 2013 juga mengamanahkan demikian Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi di lapangan itu sangat minim sekali yang bisa mengimplementasikan. Bahkan kadang hanya muncul di RPP. Di RPP ada tulisannya bahwa melalui pembelajaran matematika anak itu nanti bisa bekerja sama, tetapi dalam prakteknya kadang tidak kita munculkan. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini nanti pemerintah mengalokasikan waktu khusus agar karakter-karakter itu benar-benar terbangun, agar karakter-karakter itu benar-benar bisa dibiasakan oleh siswa-siswa kita. Makanya nanti ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tentang aturan bagaimana nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita simak dulu dari Pak Yogi. Jadi dengan kata lain, di dalam satu rombongan belajar, guru rombongan belajar, guru agama masuk ke kelas, selama ini kan dia beban mengajarnya 3 jam. Ngajarnya 3 jam selama ini. Jadi ngajar 3 jam, beban mengajarnya jam, di input 3 jam. Kalau sekarang, Ibu Bapak, guru agama masuk ke kelas, di input di awal dalam dapodik 3 jam. Tapi ngajar perombongan belajarnya itu hanya 2 jam. Jadi dengan kata lain, waktu ngajarnya berkurang, betul berkurang. Tapi beban mengajarnya berkurang enggak? Beban mengajarnya itu adalah gabungan dengan proyek alokasi waktu proyeknya. Oh, kalau begitu setiap guru kan sudah diperhitungkan perombongan belajar 1 jam. Nah, perhitungan itulah yang Ibu Bapak nanti lakukan sebagai fasilitator pelaksanaan proyek. Nah, tadi di awal kami sudah sampaikan bahwasanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini
diberi waktu khusus yang berada di luar jam intrakurikuler. Alokasinya diambil dari setiap mata pelajaran sekitar 20-30%. Kami ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu, ini kami ambil contoh yang ada di SD. Contohnya adalah mapel PAI misalnya Bapak Ibu. Di situ dituliskan ada 108 jam per minggu dalam kurung 3. Kalau di kurikulum kemarin PAI itu kan ada 4. Nah di kurikulum Merdeka itu juga tetap ada 4. Tetapi yang 3 itu untuk intrakurikuler, yang satunya diambil untuk kokurikuler, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ketika di Dapodik tetap ditulis 4, beban mengajarnya tetap ditulis 4, tetapi kita mengajar di kelas hanya 3 jam pelajaran. Nanti yang satunya terpenuhi ketika kita menjadi fasilitator pembelajaran proyek. Demikian juga untuk mapel-mapel yang lain, kecuali mapel muatan lokal. Dan kalau di SMA berarti mapel pilihan itu tidak dikurangi untuk proyek Pancasila. Sekarang kita lanjutkan arahan dari Pak Yogi. Apa bedanya intra dan proyek penguatan ya dalam bentuk kurikuler? Kalau intrakurikuler itu kan tujuan belajarnya diturunkan dari setiap mata pelajaran. Jadi misalkan mata pelajaran matematika, capaian pembelajaran, siswa nanti di akhir kelas 2 harus menguasai kompetensi apa. Jadi kalau intrakurikuler misalkan tujuannya siswa mampu menjumlahkan bilangan bulat. Maka ibu apa kan membuat perencanaan pembelajaran kan? Di dalamnya selaras antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Misalkan tujuannya siswa mampu menjumlahkan bilangan bulat. Maka langkah-langkah pembelajaran yang disusun adalah memastikan supaya anak bisa bilangan bulat. Ini ya, supaya anak bisa bilangan bulat. Maka asesmen yang diukurnya pun nanti anak bagaimana bisa nggak bisa bilangan bulat. Itu intrakurikuler kan? Sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah dalam intrakurikuler itu, kalau kokurikuler bagaimana? Kokurikuler, proyek penguatan, sama prinsipnya. Harus sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tujuannya diturunkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuannya, siswa mampu meningkatkan kerjasama. Maka langkah-langkah yang disusun, kegiatan-kegiatan yang disusun itu akan memastikan supaya anak bisa kerjasama. Makanya kenapa tadi dalam proyek penguatan tidak mesti dikait-kaitkan dengan mapel, karena tujuannya berbeda memang. Tujuannya anak supaya meningkat kerjasama. Di sini lihat nih, dalam proyek penguatan tujuannya secara langsung dari 6 dimensi. Jadi tujuannya melatih anak, karena dari sejak awal kita ingin memastikan karakter dan kompetensinya dilakukan secara langsung. Makanya lahirnya alokasi waktu ini. Jadi tujuannya anak meningkatkan kerjasama. Maka dibuat langkah-langkah. Untuk anak bisa bekerja sama, misalkan tujuannya anak meningkatkan kerjasama. Untuk anak bisa bekerja sama, dibuatlah langkah-langkah. Misalkan anak dibuat berkelompok. Anak buat diskusi. Nanti yang diukur gimana? Asesmennya pun sama. Apakah kerjasama anak bisa tercapai atau tidak? Tadi dijelaskan oleh Pak Yogi, apa toh bedanya intrakurikuler dengan kokurikuler? Bedanya tadi adalah ada di tujuan, ada di acuannya. Nah, kalau intrakurikuler itu tujuannya kan berdasarkan mapel kita masing-masing. Acuannya adalah capaian pembelajaran. Tetapi kalau kokurikuler itu acuannya adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila, di mana setiap dimensi itu kan diturunkan menjadi beberapa elemen. Setiap elemennya juga diturunkan menjadi sub-elemen. Sub-elemennya nanti juga masih diturunkan lagi menjadi alur perkembangan dimensi. Jadi nanti yang kita jadikan tujuan itu adalah ini Bapak Ibu, alur perkembangan dimensi. Misalkan ini bergotong royong. Kalau kita mengajar di PAUD nanti berarti tujuannya pilih yang ini. Kalau kita di fase C berarti yang ini. Kalau di fase E berarti yang ini. Jadi nanti tidak usah ngarang Bapak Ibu. Tujuan proyek nanti sudah ada, sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti insya Allah filenya kami sertakan di link deskripsi. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwasanya nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah tidak ada hubungannya dengan
kegiatan intrakurikuler. Tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita ampu, karena nanti ketika kita menjadi fasilitator, posisi kita bukan lagi menjadi guru mapel, bukan lagi menjadi guru kelas, tetapi fasilitator proyek. Sebenarnya ini juga sudah kami jelaskan di video-video kami Bapak Ibu. Misalkan video ini, kalau misalkan Bapak Ibu pengen lihat penjelasan proyek secara ringkas, secara jelas tapi lengkap, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini. Ketika Bapak Ibu pengen memahami tentang profil pelajar Pancasila secara ringkas, bisa ada di sini. Kemudian ketika ada beberapa miskonsepsi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami sediakan video yang ini. Ada juga nanti ketika Bapak Ibu pengen memahami bahwasanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini disusun adalah untuk menyiapkan siswa-siswi menghadapi tantangan zaman. Kami juga sudah menyiapkan Bapak Ibu. Kalau pengennya lengkap juga masih ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu di channel kami ini. Kita lanjut kan ya Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat ya Bapak, tujuannya anak bisa meningkat kerjasama. Sehingga pada saat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya anak bisa bekerja sama perlu ada produk atau tidak? Kan tidak mesti. Kalau menggunakan produk silahkan, tidak ada produk tidak masalah. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau produknya nggak tuntas masalah atau tidak? Tidak masalah. Tidak ada produk pun nggak masalah, apalagi tidak tuntas. Karena kita bukan menghasilkan produk proyek penguatan ini. Kegiatan ini itu adalah memastikan tujuannya tercapai. Jadi dalam pelaksanaan proyek penguatan titip, jangan orientasinya produk. Sama dalam intrakurikuler juga. Dalam intrakurikuler tujuannya adalah misalkan siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan volume bangun ruang. Untuk anak bisa menyelesaikan volume bangun ruang, bisa jadi pakai produk, pakai project based learning, ada produk, bisa jadi. Tapi kan untuk bisa bangun ruang, tidak pakai produk pun nggak masalah, karena produk ini sebagai alat bantu untuk bisa anak mempercepat, bisa menguasai kompetensinya. Sama dalam project penguatan. Kegiatan ini adalah untuk mempercepat upaya pencapaian keenam dimensi dan karakter. Kalau untuk anak bisa bergotong royong, pakai ada produk silahkan, nggak ada produk nggak masalah. Untuk anak bisa meningkatkan kebinekaannya, meningkatkan toleransinya, langkah-langkah yang disusun menggunakan produk silahkan, nggak ada produk nggak masalah. Sehingga titip nanti dalam proyek penguatan orientasinya jangan sampai ke produk, malah jangan sampai antar panen hasil karya dan lain-lain. Ini kan menjadi kurang fokus ke tujuan. Kalaupun ada produk ya silahkan, tapi sebagai alat bantu saja. Sehingga kalau ada pertanyaan tadi kembali lagi, apakah dalam pelaksanaan proyek penguatan produknya nggak tuntas? Masalah nggak? Ya nggak masalah, nggak ada produk pun nggak masalah, karena fokus kita itu adalah bagaimana tujuan tercapai. Untuk mencapai tujuan bisa jadi ada alat produk untuk mempercepat, tapi nggak pakai produk nggak masalah. Misalkan tujuannya siswa meningkatkan toleransi anak. Untuk bisa meningkatkan toleransi, bisa jadi langkah-langkah yang disusun itu tidak perlu ada produk. Pertama, misalkan didorong anak supaya saling bekerja sama, supaya saling mengenalkan masing-masing budayanya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2 itu saling bercerita budayanya masing-masing. Setelah itu diberikan anak, misalkan ayo supaya dialog antar diskusi. Langkah selanjutnya mungkin anak didorong supaya saling mengunjungi daerah masing-masing atau rumahnya masing-masing untuk saling mengenal budayanya. Nah, bisa jadi langkah-langkah yang disusun itu tidak perlu menghasilkan produk. Karena bisa jadi ini ya, walaupun nggak ada produk, tapi tujuannya tercapai. Jadi yang diukurnya pun nanti, kan asesmen itu mengukur tujuan. Sama dalam intrakurikuler kan, tujuannya adalah siswa mampu menyelesaikan bilangan, menghitung. Maka yang diukurnya itu kan, siswa bisa nggak menghitung atau tidak. Sama dalam proyek penguatan. Profil pelajar Pancasila, tujuannya adalah siswa supaya bisa bekerja sama. Maka yang di asesmen itu lihat anak bekerja samanya sudah meningkat atau belum. Karena bisa jadi Bapak ya, bisa jadi anak yang tidak ada produk berhasil dibandingkan anak yang menggunakan produk. Ada produk, misalkan contoh ya, ada yang kelompok yang satu, dia diminta, yang akan kita ukur adalah kerjasamanya. Lalu diukurnya dia mungkin bisa menghasilkan produk bagus-bagus gitu. Bisa jadi produknya itu bikin, masing-masing bikin, beli, bagus produknya, tapi nggak ada kerjasama. Tapi yang kelompok kedua,
dia mungkin nggak selesai produknya, tapi akhirnya dalam perjalanannya kerjasamanya menjadi bagus. Nah, yang dinilai berhasil itu yang kedua. Karena tujuan kita itu bukan menghasilkan produknya, tapi bagaimana anak kerjasamanya meningkat. Jadi fokusnya adalah ke tujuan. Jadi dalam proyek penguatan jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai mikirinnya menghasilkan produk, enggak. Fokus kita adalah bagaimana peningkatan karakter. Nah, ini yang sering kali disalahpahami oleh banyak guru ya Bapak Ibu, bahwasanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan pendekatan PJBL. Kalau PJBL, proyek based learning, itu kan bisa kita gunakan untuk mengajar mapel kita yang harus menghasilkan produk. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan itu. Karena tujuan utamanya adalah bukan produk, tetapi bagaimana siswa nanti berkembang karakternya. Jadi ketika kita nanti menyusun perencanaan, menyusun langkah-langkah, menyusun rencana asesmen, nanti harus muaranya pada tujuan tadi Bapak Ibu. Jadi nanti tidak harus ada produk, tidak harus panen produk di akhir, tidak harus ada perayaan besar-besaran, itu tidak harus. Karena di channel kami juga ada beberapa wali siswa yang berkomentar bahwasanya kurikulum Merdeka itu mahal, anak saya sering diminta untuk iuran ini, untuk iuran itu. Nah, itu kan kebijakan sekolah masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, orientasinya itu bukan bagaimana siswa menghasilkan produk ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana siswa nanti berkembang karakternya. Makanya tadi dicontohkan oleh Pak Yogi, seandainya kelompok A itu produknya kok bagus, kelompok B produknya jelek, bisa jadi yang nilainya bagus itu kelompok B yang proyeknya jelek, yang produknya jelek. Kenapa? Karena kelompok B tadi prosesnya itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan di awal. Misalkan anak bekerja sama, ternyata kelompok B tadi itu ketika proses membuat produk itu bekerja samanya bagus. Sedangkan kelompok A produknya itu dibuat sendiri-sendiri oleh siswa. Meskipun produknya lebih bagus kelompok A, tetapi tetap yang nilainya baik tetap yang kelompok B. Karena sekali lagi tujuan utamanya bukan bagaimana siswa nanti menghasilkan produk, tetapi berkembang karakternya. Kalau soal produk, nanti mungkin untuk mata pelajaran kesenian, seni budaya, nanti mungkin yang dinilai adalah produknya. Tapi ini bukan PJBL, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bahkan di buku panduan yang kami baca itu, pendekatannya itu tidak harus PJBL Bapak Ibu. Boleh pendekatan inquiry, boleh pendekatan problem based learning. Kata proyek ini dipilih hanya sebagai alat supaya nanti siswa mencapai tujuan tentang perkembangan karakter tadi. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kalau masih bingung, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar atau bisa tonton video-video kami yang sudah kami susun secara ringkas Bapak Ibu, tapi insya Allah tetap lengkap. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa ya Bapak Ibu di like video ini, di share ke teman-temannya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.